semuanya, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Mubasiro dan saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu ada Halimatus Sadia, Martodi Sitohang, Komarudin, Ana, Anissa Nur Kamisya, dan yang terakhir ada Muhammad Yaumi. Kami dari Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Agung Hidayat. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai business plan salah satu produk lokal khas Banten, yaitu emping. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan sosial yang diampu oleh Bapak Agung Fauzi SPDN Sol. Yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa kami akan menjelaskan salah satu business plan produk lokal khas Banten, yaitu emping. Nah, ada yang tahu berarti apa itu emping? Biar saya jelaskan bahwa emping adalah sejenis cemilan seperti kerupuk yang terbuat dari biji melinjo yang memiliki sedikit rasa. Melinjo itu sendiri adalah tanaman yang sangat mudah didapatkan, dan melinjo ini merupakan tanaman yang memiliki berbagai kebermanfaatan seperti untuk membuat emping atau bisa dijadikan sayuran dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih harus ini? Karena ini adalah salah satu jenis makanan tradisional yang dilakukan atau dibuat dengan alat yang tradisional pula. Dan emping ini merupakan makanan tradisional yang banyak dikenal oleh kalangan masyarakat. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana sih peluang atau riset daripada pemasaran usaha bisnis produk emping gitu. Yang pertama yang coba saya berikan informasinya atau yang coba saya ulas adalah bagaimana peluang tersendiri yang ada di produk emping ini. Nah, emping tersendiri ini mempunyai ciri khas yang sangat unik gitu ya, atau juga bisa dikatakan secara umum itu sudah banyak masyarakat mengenal lah itu seperti apa sih emping ini gitu ya. Nah, dan hal itu juga emping ini bisa ditemui atau bisa kita dapatkan di berbagai market-market yang sangat luas, atau bisa dikatakan market-market yang bisa kita temui lah gitu ya. Nah, emping merupakan adalah makanan rakyat atau bisa dikatakan itu makanan tradisional. Nah, di dalam hal ini makanan emping ini merupakan menjadi makanan ringan untuk semua umur gitu ya, baik itu tua ataupun muda, baik itu pria atau juga wanita. Nah, itu tidak membatasi. Nah, itulah yang menjadi pada akhirnya peluang daripada segmentasi yang sangat luas daripada produk emping ini. Kemudian adalah peluangnya adalah bagaimana kebiasaan para konsumen ini juga mencari cemilan yang sangat bergizi, murah, dan juga mempunyai cita rasa yang sangat lezat. Nah, ada juga bagaimana emping ini juga dapat dinikmati gitu ya sebagai cemilan maupun pelengkap makanan gitu ya, sebagai pengganti cemilan-cemilan lainnya atau pengganti kerupuk-kerupuk lainnya gitu. Nah, peluang yang kemudian adalah bagaimana juga sebagian besar daripada usaha emping ini menggunakan kemasan yang asal-asalan atau bisa dikatakan kemasan yang sangat unik lah ya, sehingga dengan sedikit adanya polesan yang akhirnya memberikan kelebihan di dalam kemasan tersebut, sehingga bisa mencoba menarik atau mencoba membuat kalangan masyarakat itu penasaran dengan apa sih emping ini gitu ya, bagaimana sih emping tersendiri itu mempunyai rasa yang gurih, terus juga mempunyai harga yang sangat murah. Nah, itu menjadi peluangnya sehingga mereka dalam usaha emping ini bisa menarik konsumen yang lebih tinggi gitu. Nah, yang kemudian adalah yang perlu teman-teman tahu atau kalangan masyarakat tahu, apalagi khususnya buat juga saya ya, mungkin ada niatan untuk membuka usaha emping gitu ya. Saya akan mencoba memberikan ulasan yang menjadi daripada riset pemasaran daripada produk emping. Yang pertama itu adalah bagaimana juga kita harus tahu faktor dari persaingan ketika kita membuka usaha cemilan emping ini gitu. Dalam artian akan banyak pesaing-pesaing lainnya gitu ya, yang juga bisa dikatakan mempunyai cemilan yang sangat unik juga gitu ya. Nah, dalam hal ini lingkungan usaha emping ini juga bisa dikatakan itu bersifat dinamis gitu ya, artinya bisa dikatakan selalu berubah. Nah, dari lingkungan eksternal bisa
kita lihat adanya peningkatan jumlah pesaing yang menjadi tongkat daripada persaingan di antara unit-unit usaha dalam memasarkan komoditi emping ini gitu ya, yang bisa kita hasilkan gitu. Nah, sedangkan ketika kita menarik ke dalam lingkungan internalnya gitu ya, nampak bahwa dalam menjalankan usaha emping ini harus butuh pengembangan gitu ya, khususnya juga di dalam katakan pengembangan di daerah Banten gitu ya, atau khususnya ini Serang gitu ya, bagaimana ketika kita itu menghadapi berbagai kendala atau menghadapi berbagai permasalahan dalam usaha emping ini gitu. Nah, dalam hal proses produksi, bagaimana pengembangan tersendiri di dalam Banten ini dihadapkan kepada masih rendahnya gitu ya kapasitas produksi atau komoditi yang juga masih sangat rendah gitu ya dalam kita untuk mencoba menjalankan usaha kita, apalagi khususnya di dalam usaha emping ini gitu ya. Nah, yang lebih parah lagi adalah bagaimana jumlah emping ini juga yang dihasilkan itu tidak semuanya laku, sehingga akhirnya tidak terjual gitu ya, sehingga hasilnya menjadi sangat bisa dikatakan minus. Tetapi itu bukan menjadi akhirnya membuat kalangan masyarakat atau teman-teman menjadi minder gitu ya ketika mencoba membuka usaha emping ini gitu ya. Nah, yang kemudian adalah bagaimana ketika kita mencoba menarik kepada riset pemasaran lainnya gitu ya, atau di dalam riset pemasaran dalam harga gitu ya, bisa kita gunakan adalah bagaimana pengembangan dalam usaha bisnis emping ini agar bisa sukses gitu ya dalam memasarkan suatu jasa, atau bisa katakan dalam setiap bisnis emping ini harus menetapkan harga yang sangat unik lah gitu. Bukan unik sih, tapi maksudnya harga yang bisa dapat bersaing lah gitu ya, artinya tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, sehingga sesuai dengan pasaran di dalam sekitarnya gitu. Kemudian adalah bagaimana juga riset pemasaran itu ketika melihat dalam kualitas bisnis emping ini gitu ya, bagaimana juga harus memperhatikan kualitasnya juga. Yang lebih penting adalah tidak ada kecurangan ketika saat bisnis emping dan tidak mencampurkan bahan-bahan lainnya gitu. Nah, serta juga bagaimana ketika kita juga membahas riset pemasaran dalam citra mereknya gitu. Nah, ini juga sangat berpengaruh gitu ya terhadap bagaimana pengembangan usaha bisnis emping, karena merek ini bisa dikatakan tadi merupakan nama yang menjadi ciri khas untuk kalangan masyarakat tahu gitu ya. Nah, seperti tadi di awal saya coba jelaskan di dalam tahap peluangnya itu ya, emping ini mempunyai nama yang memang sangat unik gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi daya tarik juga gitu, dan itu memang juga perlu diperhatikan gitu ya, sehingga di dalam ketika kita memasarkan emping ini dengan adanya merek atau citra mereknya itu bisa dikenal oleh masyarakat, sehingga itu bisa menjadi riset pemasaran yang sangat bagus buat ketika kita mencoba menjalankan usaha bisnis emping gitu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita juga harus memahami riset dalam pemasaran itu terhadap promosi atau pengembangan usaha ini. Bagaimana adalah yang adanya promosi juga kita bisa meningkatkan pembeli atau menarik konsumen untuk bisa membeli apa yang kita boleh promosikan gitu, apalagi khususnya emping gitu ya, sehingga kita harus menciptakan inovasi yang baru gitu ketika kita mencoba memasarkan emping ini gitu. Nah, itulah yang menjadi ulasan sedikit dari saya tentang bagaimana sih peluang yang ada ketika kita mencoba membuka usaha emping, dan bagaimana sih sebenarnya riset dari pemasaran emping tersendiri gitu. Nah, itu mungkin menjadi saran atau mungkin menjadi pemantik buat kalangan masyarakat atau teman-teman ketika mencoba membuka usaha emping gitu ya. Satu kunci sih tetap semangat aja sih, dan juga jangan pernah berputus asa, tetap ya mencoba mencari wawasan yang baru atau menciptakan inovasi-inovasi yang baru, hal-hal yang unik, supaya ketika dalam hal usaha bisnis emping ini bisa berkembang lah ya, artinya dalam pemasarannya itu bisa kita bersaing dengan usaha-usaha lainnya, atau usaha-usaha bisa katakan usaha-usaha yang
mempunyai juga cemilan-cemilan atau makanan ringan yang mungkin unik juga gitu ya, sehingga masyarakatnya juga penasaran dengan hal yang tersebut gitu. Mungkin itu yang dari saya boleh sampaikan. Terima kasih. Oke, sekarang giliran saya, Halimatus Sadiah, yang akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Saya akan membahas mengenai business plan atau rencana usaha yang sudah kami lakukan, yaitu kerupuk emping pedas. Untuk struktur organisasinya sendiri, nama usaha kerupuk emping pedas, dan bidang usaha dalam bidang makanan, nama produk kerupuk emping, dan alamatnya ada di Jalan Doang Jadian Enggak, RT 05 RW 03, nomor 2, Serang, Banten. Visi dan misi dari perusahaan yang kami jalankan ini ialah yang pertama, visi menjadikan kerupuk emping sebagai camilan enak agar dikenal masyarakat luas dan menjadi pilihan masyarakat dalam mengkonsumsi jajanan. Misinya menghasilkan kerupuk emping yang mempunyai sertifikat halal, bisa dikonsumsi semua kalangan dengan rasa dan varian yang banyak. Dan produk yang ditawarkan merupakan kerupuk melinjo super pedas, rasa pedas dengan cabai bubuk, dan kerupuk emping ini digoreng dengan menggunakan minyak goreng kualitas terbaik agar tercipta aroma yang khas dan dikeringkan sedemikian rupa serta dikemas menggunakan pembungkus berlogo dan standar produk agar tetap terjaga kualitas dan rasanya. Kemudian, analisis pasar yang telah kami lakukan. Produk ini memiliki kekuatan. Yang pertama, bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dan yang kedua, higienis dalam bahan dan proses pembuatannya. Dan selanjutnya, harga dari produk ini relatif terjangkau. Namun produk ini juga memiliki kelemahan, yaitu produk yang bisa dibuat oleh masyarakat semua kalangan. Dan selanjutnya hanya tahan sampai beberapa hari saja dan banyak pesaing dengan jenis produk yang sama. Namun kami pun melihat adanya peluang dari produk ini. Yang pertama, pasarnya sangat luas. Bisa dipasarkan ke jenis pasar yang sangat-sangat luas gitu. Selanjutnya, penawaran langsung ke pembeli. Kami bisa menawarkan langsung ke pembeli produk yang kami miliki. Dan untuk harganya sendiri sangat terjangkau, yaitu hanya Rp2.000 saja per bungkusnya. Untuk tempat pemasarannya sendiri, kerupuk ini nantinya akan dipasarkan dan ditawarkan kepada warga sekitar perumahan, atau dititipkan di kios-kios kecil atau di kantin kampus. Diharapkan usaha ini dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat dipasarkan ke tempat-tempat yang lebih tepat seperti supermarket, minimarket, sehingga nantinya diharapkan dapat dikenal di seluruh Indonesia. Dan promosi yang bisa kita lakukan adalah untuk memperkenalkan produk emping ini dengan mempromosikan atau menginformasikan kepada teman, keluarga, atau bahkan tetangga di sekitar rumah produksi kami, dan juga membagikan postingan di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun WhatsApp.